memberikan penjelasan tentang uji normalitas data, kemudian yang kedua normalisasi data, kemudian yang ketiga tentang transformasi data dari tidak normal menjadi normal. Jadi di sini ada contoh kasus yaitu tentang tingkat pengetahuan remaja di SMX tentang bahaya daripada seks bebas. Data yang didapatkan berdasarkan kuesioner pada 10 responden. Jadi ada 10 responden yang diambil datanya dengan menggunakan kuesioner. Nah, kemudian dalam memasukkan data tersebut di samping ke dalam SPSS ada 2 langkah yang harus dipahami dan dilakukan. Di antaranya, langkah pertama mengisi variable view dan kemudian langkah kedua mengisi data view. Kita buka program SPSS, jadi tampilannya akan seperti ini. Kalau kita membuka daripada program SPSS, kemudian lalu input data terlebih dahulu pada variable view. Untuk kolom name diisi hanya variabel yang akan kita keluarkan hasil datanya, dan untuk kasus di atas masukkan data nama, jenis kelamin, dan pengetahuan dan tidak menggunakan spasi. Kemudian untuk kolom type diisi berdasarkan tipe variabel. Untuk kasus ini digunakan string dan numerik. Jadi di name atau nama itu kita pilih string, oke. Kemudian jenis kelamin dan pengetahuan tetap menggunakan numerik. Kemudian weight adalah karakter maksimal. Kemudian desimal adalah angka di belakang koma, dan untuk kasus ini kita buat 0. Kemudian di bagian label adalah variabel yang akan dikeluarkan hasil datanya. Selanjutnya value adalah pengategorian variabel. Dalam kasus ini untuk nama kita kosongkan, jadi tetap non. Sedangkan untuk jenis kelamin dan pengetahuan berdasarkan kategori yang telah kita buat, langkahnya adalah klik value, lalu akan muncul gambar seperti di bawah ini. Klik di bagian titik 3, isi value 1, labelnya adalah perempuan. Klik add, value 2, label laki-laki. Kemudian oke. Kemudian di bagian pengetahuan values-nya ada 3. 1, labelnya baik. Kemudian 2, labelnya sedang. Selanjutnya values-nya 3, labelnya kurang. Kemudian oke. Kemudian missing atau measure adalah skala data variabel, di mana skala data dapat diubah menjadi scale, bisa diubah menjadi scale, kemudian nominal dan juga ordinal. Tapi di bagian kasus ini kolom ini bisa diabaikan. Jadi tampilannya akan seperti ini di bagian variable view. Kembali kita ke langkah selanjutnya. Langkah kedua itu bagian data view. Klik data view dan mulai masukkan data hasil untuk nama diisi berdasarkan nama responden, kemudian untuk jenis kelamin diisikan berdasarkan kategori, di mana seperti yang
jelaskan untuk kategori jenis kelamin itu ada 2 values-nya, itu perempuan sama dengan 1, sedangkan untuk laki-laki sama dengan 2. Kemudian di bagian pengetahuan, baik sama dengan 1, sedang sama dengan 2, dan kurang sama dengan 3. Sehingga nanti tampilan akhirnya adalah seperti di bawah ini. Ini adalah tampilan data view bila sudah dimasukkan values-nya berdasarkan penilaian yang kita lakukan. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak? Perlu diketahui bahwa ada 2 metode untuk uji normalitas data. Yang pertama itu adalah metode deskriptif. Nah, di mana metode ini biasanya digunakan dalam uji normalitas dengan menghitung nilai koefisiensi varians, rasio skewness, rasio kurtosis, histogram, dan plot. Metode yang kedua adalah metode analitik, di mana metode ini untuk melihat normalitas suatu data dengan menggunakan metode di bawah ini. Jadi ada 2 uji yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah uji Kolmogorov-Smirnov jika sampel lebih daripada 50, kemudian uji Shapiro-Wilk jika sampel kita kurang daripada 50. Jadi yang pertama kita lakukan adalah masuk ke variable view, kemudian buat name yaitu HB, kemudian decimalsnya 2 karena kita akan mengambil 2 angka di belakang koma, labelnya di sini kadar HB, kemudian line measure juga diabaikan. Jadi silahkan mengetik seperti ini di kolom variable view. Kita masuk ke data view, kemudian masukkan hasil pemeriksaan HB responden ke 20 responden ini ke dalam kolom HB. Kemudian setelah dimasukkan semuanya, kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu klik analyze, kemudian descriptive statistik, pilih explore. Setelah itu masukkan kadar HB ke dalam database. Kemudian pilih histogram, klik normality plot with test, continue, terus pilih OK. Nah, ini adalah hasil dari uji menggunakan metode deskriptif. Nah, di mana yang pertama ada uji histogram atau metode histogram. Jadi ini tampilannya akan seperti ini. Berdasarkan histogram, tampak bahwa kurva tidak merata, dipastikan data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, yang kedua ada normality plots. Nah, berdasarkan normality plots terlihat bahwa data yang menyebar letaknya agak jauh dari garis, sehingga dapat dipastikan data berdistribusi tidak normal. Kemudian yang ketiga ada the trended normality plots. Nah, berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa semua data letaknya dari garis. Dapat dipastikan bahwa sebaran data berdistribusi tidak normal. Nah, dalam kasus ini kita akan membuat data tersebut menjadi normal. Langkah pertama yang kita lakukan
setelah kita memasukkan data responden, data umur responden di data view, kita klik transform, kemudian compute variable. Setelah itu di target variable kita isi dengan trans umur. Setelah itu di function group kita klik all, kemudian di functions and special variables kita cari LG10, LG10. Nah, sehingga tampilan akhir akan seperti gambar ini. Nah, setelah itu klik LG10. Masukkan nomor. Kemudian klik OK. Jadi nanti hasilnya akan muncul tambahan variabel seperti sekarang. Selanjutnya kita ulang kembali uji normalitas dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Setelah itu masukkan variabel trans umur ke dalam kolom dependent list. Setelah itu klik close, beri tanda centang pada normality plot, continue, dan nanti akan muncul data hasil uji normalitas seperti ini. Berdasarkan data yang didapatkan, di sini terlihat data masih berdistribusi tidak normal. Maka cara yang terbaik adalah dengan cara mengganti metode, cari metode deskriptif yang menyatakan data berdistribusi normal.